Halo teman-teman, selamat datang di channel To Betrek. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan sebuah tempat yang indah dan penuh keajaiban. Dan semua penduduk sedang merayakan kematian seorang penyihir jahat. Dan perayaan itu memang dipenuhi oleh kegembiraan. Dan suasana semakin meriah ketika penyihir baik datang. Dan penyihir baik itu bernama Gelinda. Dan di momen itu para penduduk memang meminta Gelinda untuk menceritakan kisah sang penyihir jahat. Dan Gelinda pun memulai ceritanya tersebut. Dan penyihir jahat itu adalah putri dari seorang gubernur provinsi Munchkin yang bernama Trop. Dan sang penyihir juga merupakan hasil perselingkuhan dari sang gubernur. Dan saat dia bekerja, istrinya menjalin hubungan dengan pria lain. Dan hasil dari perselingkuhan, lahirlah seorang bayi perempuan yang berkulit hijau. Bayi itu diberi nama Elphaba. Dan dia adalah wanita yang dikenal sebagai sang penyihir jahat. Sejak lahir, dia sudah menunjukkan kemampuan sihirnya. Bahkan dia sudah bisa menerbangkan dari beberapa benda. Dan beberapa tahun kemudian, Trop kembali dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nesharos. Dan akan tetapi, anak itu lahir dengan kondisi yang tidak normal. Hingga dia tumbuh dewasa, Nessa harus beraktivitas menggunakan kursi roda. Tidak hanya itu, istri Trop juga meninggal dunia saat melahirkan Nessa. Selang waktu berlalu, Elphaba tumbuh menjadi anak yang penuh tanggung jawab. Dia sering menemani Nessa bermain. Dan pada saat itu Elphaba menceritakan kisah sosok penyihir agung yang tinggal di sebuah kota. Dan sang penyihir dikenal dengan kehebatannya sebagai sosok yang bisa mengabulkan semua permintaan. Dan di sini dia pun punya satu harapan. Dia ingin bertemu dengan penyihir agung dan meminta sang penyihir untuk mengubah warna kulitnya. Dan antara kondisinya saat ini, dia sering jadi bahan ejekan anak-anak seusianya. Dan oleh sebab itu membuat Elphaba jadi sosok yang tertutup. Dan setelah melewati masa anak-anak, kini Elphaba dan Nessa mulai babak baru. Dan ketika itu sang Elphaba harus mengantar Nessa untuk berkuliah. Setibanya di sana, Elphaba bertemu dengan seorang mahasiswi cantik yang berambut pirang. Di sana awal pertemuan Gelinda dan juga Elphaba. Dan pada pertemuan itu Gelinda terkejut melihat Elphaba. Dan dia juga di sini merasa bingung atas semua ini. Dan dia juga merasa kasihan dan berjanji kalau suatu hari di sini akan membantunya untuk mengubah penampilannya. Dan mendengar itu Elphaba juga tersenyum. Dan dia sadar keinginannya sangatlah mustahil. Kemudian Trop meminta untuk mengantarkannya ke kamar. Dan meski awalnya ragu, Elphaba akhirnya setuju. Dan di sini memang sementara itu di sekolah tersebut ada di aula suasana yang ramai dengan para mahasiswa baru. Dan tiba sosok kepala sekolah dan dia bernama Moribel. Lalu di tengah keramaian, Gelinda dengan penuh semangat menghampiri Moribel dan dia sangat kagum kepadanya. Dan dia berharap dia menjadi murid kesayangan Moribel. Tapi Moribel ini menolak keinginannya sebab dia hanya tertarik pada mahasiswa yang punya kemampuan sihir hebat.
Ya, di sini Moribel tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Elphaba, dan ketika Elphaba tidak sengaja mengeluarkan ilmu sihirnya saat petugas memang membawa sang adik menuju kamarnya, tapi di sana Elphaba marah dan mencoba menghalangi sang petugas. Seketika itu Elphaba malah mengeluarkan ilmu sihirnya. Dan kejadian itu ternyata disaksikan secara langsung oleh Moribel, dan pada akhirnya dia dibuat kagum. Dan saat semua ketakutan karena kejadian itu, Moribel justru senang dan meminta Elphaba untuk berkuliah sebagai mahasiswanya. Dan bahkan Moribel bersedia untuk menjadi mentornya. Tapi Elphaba teringat pada sang ayah, dan dia takut ayahnya tidak memberikan izin untuk berkuliah di sana. Namun Moribel terus meyakinkan Elphaba, dan dia bilang akan mengurus semua sampai akhirnya Moribel berhasil untuk membujuk Elphaba. Dan kemudian Elphaba pun tiba di kamar, dan dia dibuat kesal sebab kamar yang dia tempati sangat berantakan dan dipenuhi oleh barang-barang milik Belinda. Dan ternyata Belinda ini mengaku sudah memesan kamar itu secara pribadi, dan sedikit yang tersisa untuk Elphaba. Dan oleh karena itu, berhubung Elphaba sudah emosi tidak sengaja, di sini dia sengaja mengeluarkan sihirnya, dan sejak kejadian itu hubungannya pun memang semakin memanas. Dan bahkan Belinda semakin iri ketika Elphaba dan Moribel semakin dekat. Dan di sini setelah kelas, Elphaba dan Belinda bersama mahasiswa lainnya mulai belajar dengan dosennya yang berwujud kambing, dan dia itu adalah Dr. Dilamon. Dan dalam kelas tersebut, di sini terjadi sedikit ketegangan. Saat itu Dilamon ditertawakan oleh seorang mahasiswa di kelasnya, dan di sini salah menyebutkan nama. Dia memanggil nama Glinda dengan nama Glinda, yang akhirnya menjadi perdebatan antara Elphaba dan Glinda. Akan tetapi sang dosen kembali melanjutkan perkuliahan. Dan di sini terjadi di negeri Oz, di mana hewan dan manusia berdampingan. Dan di sini segalanya berubah setelah kekeringan besar melanda. Dan di masa lalu manusia yang kelaparan mulai menyalahkan para hewan, dan diskriminasi terhadap hewan kemudian semakin membesar. Dr. Dilamon menjelaskan antara konfliknya hanya karena memperburuk keadaan, dan dulu ada kampus hewan cerdas menjadi pengajar, tapi kini kayaknya dia yang tersisa. Dan di tengah jam pelajaran tiba-tiba kelas semakin tegang saat kalimat muncul di papan tulis, dan kalimat itu menyebut bahwa seharusnya hewan hanya dilihat, bukan hanya didengar. Dan semua orang terkejut karena semua itu terhadap hewan-hewan cerdas itu sebagai kebencian karena merasa tidak dihargai. Akhirnya sang dosen membubarkan semua mahasiswa. Semua mahasiswa keluar, Elphaba masih bertahan dan menghampiri sang dosen. Oleh sebab itu, sang dosen merasa kalau Elphaba berbeda dengan mahasiswa lainnya. Dan setelah kejadian itu, hubungannya dengannya memang semakin erat. Esok harinya Moribel mencoba mengajarkannya ilmu sihir dan memintanya untuk membuat koin melayang. Meski telah berusaha, namun Elphaba gagal. Dan Moribel pun menanyakan sesuatu yang telah
terjadi di kelas Dilamon, dan Elphaba pun mengutarakan semua kepada Morrible, dan dia tidak sepakat atas keadilan yang dialami oleh Dr. Dilamon. Dengan hati yang kesal, di sini dia melakukan semuanya dan tiba-tiba bukan malah marah, Morrible justru semakin terkesan dengan kekuatan Elphaba. Dan pada malam hari Elphaba melihat Dr. Dilamon terburu-buru, lalu karena penasaran dia mengikutinya sampai ke sebuah rumah di tengah hutan. Dan Dr. Dilamon sedang mengadakan rapat rahasia dan dia memberitahu teman-temannya, dan manusia mempunyai rencana untuk membungkam hewan-hewan cerdas yang dapat berbicara. Dan kini para hewan terancam, dan di sini manusia akan menyiksa mereka hingga tidak bisa berbicara. Elphaba pun diam-diam mendengar semua percakapan itu, tapi tiba-tiba para hewan di sana mengetahui ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Kemudian Dr. Dilamon segera mengejar Elphaba. Setelah mereka berbincang, mereka memintanya untuk segera pergi dan tidak membocorkan rahasia mereka pada siapapun. Dan saat jalan pulang, tiba-tiba Elphaba ditabrak oleh pria yang menunggangi kuda. Dan di sini pria itu adalah Pangeran Fiyero. Dan Fiyero itu yang merasa bersalah menawarkan tumpangan kepada Elphaba, dan Elphaba menolak dan pergi begitu saja. Fiyero ternyata mahasiswa baru di universitasnya, dan di sini semua wanita tertarik kepadanya. Bukan hanya kepada mereka, Glinda diam-diam mengamati dan mencoba untuk mencari perhatian kepada sang pangeran. Glinda mendekati Fiyero dan mengajaknya untuk berkeliling kampus. Dan sementara di sini dia pun tersenyum melihat Elphaba dan mencoba menyapanya. Namun Elphaba hanya cuek saja. Kemudian di situ Glinda pun mengundangnya bersama teman-temannya di pesta dansa. Saat semua sedang bersiap-siap, di sini dia menemukan sebuah topi hitam tergeletak di lemarinya. Dan di sini semuanya topi itu jelek. Oleh karena itu teman-teman Glinda mengusulkan agar topi itu diberikan kepada Elphaba. Dan tidak lama kemudian Elphaba ini datang, dan kemudian teman-temannya memang pergi. Glinda yang merasa cukup dekat mengajaknya untuk ikut ke pesta. Dan sambil tersenyum juga Glinda memberikan topi itu kepada Elphaba agar digunakan saat ke pesta tersebut. Dan Elphaba juga terkejut dengan sikap Glinda, yang sebab untuk pertama kalinya ada seseorang yang tulus memberikan sesuatu kepadanya. Sementara itu pergi ke pesta, Elphaba pergi ke Morrible. Lalu karena sudah diperlakukan dengan baik oleh Glinda, dia meminta Morrible di sini mengangkatnya sebagai muridnya. Bahkan demi Glinda, dia berani mengancam Morrible bahwa Elphaba tidak segan untuk meninggalkan sekolah jika Morrible tidak mau menerima Glinda. Dan kemudian Morrible yang terdesak oleh ancaman itu, akhirnya dia pun setuju dengan penawaran itu. Dan di tengah pesta, Fiyero, Glinda dan teman-teman lainnya menari dengan penuh sukacita. Tapi suasana ini pun mendadak hening ketika Morrible tiba di pintu aula. Dan di sini bukannya marah, Morrible ini tersenyum dan memberikan tongkat sihir. Dan ketika itu dia bilang bahwa Elphaba memang memaksanya. Dan di sini beberapa saat kemudian Elphaba tiba di pesta.
dan mengenakan pakaian hitam dan topi pemberian Glinda. Namun kehadirannya disambut dengan gelap tawa karena penampilannya seolah sedang mengejeknya. Dan di sini memang menarik dengan gerakan yang tidak dewasa. Dan Glinda pun merasa kasihan dan tergerak oleh rasa bersalah dan utang budi. Dia pun berdiri di samping Elphaba dan tanpa ragu Glinda pun mulai menari mengikuti gerakan aneh Elphaba. Elphaba yang melihatnya tidak dapat menahan air mata, dan ternyata Glinda benar-benar mau menjadi temannya. Keesokan hari, Dr. Dilamon mengajar mahasiswa, tapi hari itu adalah hari terakhirnya mengajar di sana. Dan semua mahasiswa ini mendengar kabar itu, dan kini hewan tidak lagi diizinkan dan untuk mengajar. Dan di sini 3 petugas datang dan menangkap Dr. Dilamon, dan dia pun panik dan semuanya pun mencoba untuk membantu gurunya. Penangkapan itu semakin menyentuh hati Elphaba. Dia benar-benar menyaksikan bahwa dia tidak berlaku kepada hewan. Dan keesokan harinya penghuni kampus memang akan mendarat di kampus mereka. Sementara seluruh mahasiswa dan meribel sudah ada di sana. Karena penasaran, kemudian Elphaba dan Glinda melihat itu segera menghampirinya. Dan ternyata ada surat untuk Elphaba, dan dia pun memang membacanya. Dan surat tersebut berisikan undangan resmi agar Elphaba menemui sang penyihir agung. Dan di sini dengan gembira dia pun yang ada di sana mengucapkan selamat kepada Elphaba. Setelah itu Elphaba diantar teman-temannya menuju kereta. Dan di sini dia pun berpisah. Dia menyemangati kepergian Elphaba dan dia tersenyum berusaha menguatkan Glinda. Dan ketika Elphaba naik kereta, Glinda lupa ada sebuah buku yang belum sempat dia berikan. Dan Glinda segera mengejarnya dan memberikan buku itu kepada Elphaba. Namun setelah buku itu diterima, Elphaba pun termenung dan memanggil Glinda untuk ikut bersamanya, hingga kemudian mereka pergi bersama. Dan di sini dia pun memang disebut dengan pertunjukan yang menceritakan legenda negeri Oz. Cerita itu mengisahkan tentang 2 penyihir kuno yang menciptakan buku ajaib yang bernama Glimmery. Dan buku itu berisi mantra sihir yang luar biasa, namun ditulis dalam bahasa Asia dan dipahaminya sangat sulit. Sampai di istana sang penyihir agung, mereka disambut oleh Sisteri, seekor kera biru, pemimpin pasukan kera di istana. Dan dengan sikat ramah dia pun membawanya ke ujung ruangan. Tapi suasana berubah tegang ketika kepala raksasa muncul di hadapan mereka. Raksasa itu mengeluarkan suara yang menggema. Elphaba yang tidak merasa takut dengan lantang menyebutkan namanya. Dan raksasa itu tiba-tiba terdiam. Dan saat keheningan melanda, tibalah seorang pria. Dengan langkah tenang, penyihir agung dan Glinda ini, senyumannya pun penuh arti dari wajah penyihir agung, dan memberikan sebuah patung kecil dan menyerupai Elphaba. Dan dia pun terdiam sejenak
memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut penyihir agung. Elphaba pun membantu para hewan. Dan di sini Moribel pun muncul dan di sini membawa buku kuno yang berisi mantra. Saat dia dibuka, buku itu seolah mengundang Elphaba untuk segera membacanya. Dan dengan hati-hati dia mulai membaca mantra. Dan di sini tiba-tiba dan Elphaba ingin membatalkan mantra, tapi mantra yang telah diucapkan tidak bisa dibatalkan. Dan ternyata sang penyihir tidak seperti apa yang dia pikirkan selama ini. Dan Elphaba telah tertipu dengan cerita yang telah melegenda. Dan awalnya dia berpikir setelah bertemu dengan penyihir agung, di sini dia menyelamatkan para hewan. Tapi pikiran itu salah. Justru sang penyihir agung telah mengawasi para hewan yang telah mengawasi sebagai pemberontak. Kini Elphaba sadar kalau sang penyihir dan Moribel adalah dalang di balik penangkapan para hewan. Elphaba merasa telah dimanfaatkan, dan sosok penyihir agung yang dikenalnya hanya seorang pemimpin manipulatif yang haus akan kekuasaan. Dan ketika itu sang penyihir meminta Elphaba untuk menjadi tangan kanannya, namun sudah pasti Elphaba menolak. Dan kemudian Elphaba mencoba meraih semuanya dan segera melarikan diri. Dan tidak tinggal diam, Moribel segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Elphaba. Lalu Glinda ini segera menyusul Elphaba dan mereka mencoba untuk segera kabur dari sana. Dan di sini dia pun menunjukkan sebuah balon udara yang tersembunyi dan segera menggunakannya. Namun balon itu hancur dan terbakar. Dan Elphaba dan Glinda terpaksa untuk melompat. Dan saat mereka bersembunyi, Glinda pun bingung kenapa mereka menyia-nyiakan kesempatan yang mereka inginkan selama ini. Dan dia menjelaskan kalau Elphaba tetap teguh pada pendiriannya untuk meninggalkan keadilan. Dan dia tidak bisa tunduk pada kekuasaan, apalagi harus berlawanan dengan nuraninya. Sementara itu, dengan situasi terdesak dan membaca mantra terbang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba sebuah sapu telegreta dan mulai bergerak menghampirinya. Lalu Elphaba menghampirinya dan dia pun membawakan semuanya. Dan di perbincangan itu memang beberapa data dan terbang ke angkasa. Sementara itu para sekutu berhasil menangkap Glinda. Dan akhirnya kejadian itu menimbulkan kekacauan dan membuat Elphaba dikenal sebagai sosok penyihir jahat. Bahkan berita itu sampai ke pelosok negeri dan didengar oleh keluarga Elphaba. Setelah itu Moribel menyusun rencana untuk memanfaatkan Glinda dalam melawan Elphaba di masa depan. Dan di sini dia pun berpisah. Elphaba memilih ketidakadilan, sementara dia memilih menyerah dan ke kota Zambruz sebagai sekutu sang penyihir. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.